Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 5 SD Hadijah Surabaya? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini pada mata pelajaran SKI. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada KD 3.9, yaitu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Poin pembahasan hari ini adalah yang pertama yaitu silsilah dan riwayat Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang ketiga, hikmah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anakku, mari kita ingat-ingat kembali 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Yang kesebelas, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua-belas, Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13, Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ke-25, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kita mulai dari yang pertama yaitu silsilah dan riwayat Nabi Ilyas alaihissalam. Silsilah dan riwayat Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra dari Ibnu Yasin bin Fanhas bin Al-Izar bin Harun. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Nabi Ilyas pertama diutus diperkirakan pada tahun 870 sebelum Masehi dan periode sejarahnya diperkirakan antara tahun 910 sampai dengan 850 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus di daerah Balaba sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala bernama Baal. Pada Quran surah As-Saffat ayat 123 sampai dengan 132 membuktikan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk ke dalam Rasul Allah di dalam kitab Al-Quran. Dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari Rasul-Rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu ditinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surah As-Saffat ayat 123 sampai dengan 132. Berikutnya yang kedua adalah kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Umat Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa hidup dalam kedurhakaan. Karena itu, Allah SWT memberi azab kekeringan selama 3 tahun, sehingga datanglah musibah kelaparan karena banyak tanaman dan hewan ternak yang mati. Nabi Ilyas alaihissalam dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh. Maka Nabi Ilyas bersembunyi dan berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Di setiap rumah yang dimasuki Nabi Ilyas selalu tersedia makanan. Orang-orang itu pun mengetahui akan hal itu, maka apabila mereka memperoleh makanan di sebuah rumah, mereka yakin bahwa Nabi Ilyas alaihissalam telah masuk ke rumah tersebut sebelumnya. Di salah satu rumah yang beliau masuki, dijumpai anak laki-laki saleh bernama Ilyasa. Maka anak tersebut dibawa kemanapun Nabi Ilyas pergi. Kelak, Ilyasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT, menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan kelaparan membuat umat Nabi Ilyas insyaf, menyesali atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Mereka mencari dan meminta Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdoa, memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan. Mereka berjanji akan beriman dan taat kepada Allah SWT. Nabi Ilyas pun berdoa, maka hujan pun turun, tumbuh-tumbuhan pun subur kembali, dan ternak berkembang biak dengan baik. Maka bergantilah musim kering dan kelaparan dengan musim subur dan makmur. Akan tetapi, di kemudian hari, umat Nabi Ilyas alaihissalam kembali durhaka kepada Allah SWT. Kemudian, Allah SWT pun menurunkan azab kembali. Tetapi Nabi Ilyas dan Ilyasa selamat karena telah meninggalkan negeri tersebut sebelumnya atas perintah Allah SWT. Yang ketiga adalah hikmah yang dapat dipelajari, diteladani dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Hikmah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah kepada Bani Israel yang menyembah berhala. Nabi Ilyas sabar dalam menyerukan kepada kaumnya agar menyembah Allah, namun mereka tidak menerima. Allah menurunkan azab kekeringan selama 3 tahun, namun Nabi Ilyas tidak pernah kelaparan dimanapun bersembunyi. Nabi Ilyas alaihissalam menemukan anak kecil saleh bernama Ilyasa sewaktu memasuki sebuah rumah. Umat Nabi Ilyas insyaf dan Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam untuk menurunkan hujan. Tanaman pun tumbuh subur kembali dan ternak berkembang biak dengan baik. Umat Nabi Ilyas alaihissalam kembali durhaka dan Allah menurunkan azab kembali. Nabi Ilyas dan Ilyasa selamat karena taat kepada Allah SWT. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Pada hari ini, penugasannya adalah kalian dapat mengerjakan mengisi pertanyaan pada halaman 74 dan 76 pada buku paket kalian. Setelah itu, kalian foto tugas kalian dan dikirim pada Bu Anis sesuai dengan link yang dilampirkan kepada wali kelas.
Anak-anakku siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, cerdas literasi digital, santun literasi digital, dan literasi digital yang bermakna. Meskipun secara virtual, kita belajar dari rumah, tetap semangat belajar ya. Anak-anakku siswa-siswi SD Hadijah Surabaya, semoga kalian sehat selalu, teruslah berkarya dan tetap bersahaja. Mari bersama kita memutus mata rantai pandemi COVID-19. Anak-anakku istiqomah sholat dan beribadah, jaga pola hidup sehat dan tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Ingat, maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat belajar kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.